Halo semuanya, nama saya Marco Sitohang. Saya hari ini mau menjelaskan perjuangan pahlawan Indonesia, yaitu R.A. Kartini, Soekarno, Pangeran Diponegoro, Sisingamangaraja 12, dan Cut Nyak Dien. Yang pertama, R.A. Kartini adalah pahlawan nasional yang memperjuangkan kesetaraan hak-hak perempuan dengan laki-laki, khususnya dalam bidang pendidikan. Perjuangannya adalah mendirikan sekolah perempuan yang mengajarkan baca tulis, kerajinan tangan, dan memasak, memperjuangkan agar perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk menuntut ilmu. Soekarno juga adalah perjuangan Indonesia untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Berbagai perannya itu mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI pada 4 Juli 1927. PNI merupakan salah satu partai yang menuntut kemerdekaan Indonesia dari penjajah Belanda dan membentuk 4 serangkai bersama Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan KH Mas Mansur. 4 serangkai merupakan kelompok nasionalis yang bekerja sama dengan Jepang untuk mendapatkan dukungan kemerdekaan Indonesia. Ketiga, yaitu perjuangan Sisingamangaraja ke-12 adalah perlawanan terhadap penjajahan Belanda di Sumatera yang berlangsung dari tahun 1878 hingga 1907. Perjuangan ini dikenal sebagai Perang Batak. Strategi Perang Sisingamangaraja. Sisingamangaraja ke-12 menggunakan strategi gerilya untuk melawan Belanda. Strategi ini berhasil mengganggu kendali Belanda di wilayah tersebut. Dan Sisingamangaraja ke-12 berhasil mempertahankan adat dan tanah Batak dari Belanda. Sisingamangaraja ke-12 melawan Belanda karena menolak penyebaran agama Kristen di tanah Batak. Dan Sisingamangaraja ke-12 terbunuh dalam pertempuran di Sionompudon Dairi pada 17 Juni 1907. Ia tewas bersama 2 orang putranya, Patuan Nagari Sinambela dan Patuan Anggi Sinambela. Keempat, Pangeran Diponegoro. Perjuangan Pangeran Diponegoro adalah memimpin Perang Diponegoro atau Perang Jawa untuk mengusir penjajah Belanda. Pangeran Diponegoro menggunakan strategi perang. Pangeran Diponegoro menggunakan strategi gerilya dengan berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah lain. Perang Diponegoro menelan korban tewas sebanyak 200 jiwa penduduk Jawa, 8.000 tentara Belanda, dan 7.000 serdadu pribumi. Pangeran Diponegoro ditangkap oleh Jenderal de Kock pada 28 Maret 1830 di Wisma Karesidenan Magelang. Kelima, perjuangan Cut Nyak Dien dalam kemerdekaan Indonesia adalah melawan penjajah Belanda selama Perang Aceh. Peran Cut Nyak Dien dalam Perang Aceh adalah memimpin perlawanan di Kampung Alwe Hitam, Aceh Besar. Ia berjuang bersama Teuku Umar dan Teuku Cik Ibrahim Lamnga. Cut Nyak Dien dikenal sebagai pahlawan wanita yang ditakuti Belanda karena daya juangnya yang tinggi. Cut Nyak Dien juga menggunakan taktik perang. Dia menggunakan taktik perang dengan berpindah-pindah tempat di dalam hutan untuk membingungkan pasukan Belanda, seperti Pangeran Diponegoro. Tetapi Cut Nyak Dien ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat pada tahun 1907. Selama berada di pengasingan, identitasnya disembunyikan oleh Belanda. Cut Nyak Dien meninggal pada tahun 1908. Dan dampak perjuangan Cut Nyak Dien memberikan dampak yang besar dalam bidang agama, sosial budaya, dan politik. Terima kasih telah mendengar semua perjuangan pahlawan yang saya sudah berikan. Sekian, terima kasih.